Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Man Satu Kota Payakumbuh. Tempat ngobrol santai sekaligus menginspirasi. Hari ini spesial banget nih. Soalnya kita kedatangan tamu, 2 orang atlet Pancak Silat yang udah ngebanggain satu madrasah. Siapa lagi kalau bukan Devon dan Artika. Oke, sebelum kita lanjut ke sisi-sisi berikutnya, ada baiknya kita perkenalan dulu nggak sih? Kayak, bisa diceritain nggak kamu udah kelas berapa dan udah berapa lama menekuni dunia pencaksilat ini? Baik, perkenalkan, nama saya Devon Naziman, berasal dari sekolah Man Satu Kota Payakumbuh. Sekarang berada di kelas F1G. Kelas 11. Saya sudah lama menelusuri pencaksilat dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD di perguruan Minang Sakti Payakumbuh. Dan setelah saya tamat SD, saya pindah ke Pondok Pesantren Sirul Hikmah, Tangerang, Banten. Di sanalah saya melanjutkan pencaksilat dengan perguruan yang berbeda. Tetapi saya tidak lupa dengan perguruan di mana saya berawal dari perguruan itu. Perguruan yang ada di pondok pesantren saya itu ada 2. Yang satu perguruannya untuk pagar nusa, itu tarung bebas, dan perguruan yang satu lagi jalak rawi. Dan di 2 perguruan itulah saya belajar ilmu pencaksilat selama 3 tahun. Dan kembali lagi saya di Man Satu Kota Payakumbuh, dan saya kembali kepada perguruan lama saya, yaitu Minang Sakti Payakumbuh. Wah, cukup lama juga ya. Itu dari sisi Devon. Kalau dari sisi Artika sendiri gimana? Baiklah, perkenalkan, nama saya Artika Anggraini. Sekarang saya sekolah di Man Satu Kota Payakumbuh dan berada di kelas E1 Digital. Buat perjalanan saya selama ini, buat sampai di titik ini, saya mulai ikut pencaksilat dari kelas 4 SD. Oke, ini kan udah ikut pencaksilat dari kelas 4 SD ya. Pastinya ada juga perguruan yang menjadi wadah untuk Artika, latihan-latihan sampai ada di titik ini. Bisa diceritain nggak tentang perguruan yang udah Artika geluti? Kalau buat perguruannya, saya mengikuti perguruan Minang Sakti di Parambahan. Dan mungkin nggak banyak yang terlalu tahu, tapi kalau buat di luar insya Allah banyak yang tahu. Oh gitu, mungkin karena sekarang udah banyak yang beralih gitu nggak sih? Kayak banyak digital-digital, nggak banyak yang beraktivitas fisik nih biasanya ekstrakurikulernya. Tapi kalau kita ngelihat dari ajang-ajang yang udah diikutin, kayaknya terkenal banget ya itunya. Oke, kalau udah bergelut di dunia-dunia pencaksilat seperti ini, pasti ada awal atau latar belakang sehingga Devon sama Artika tertarik kan masuk ke dunia pencaksilat ini. Bisa diceritain gimana awalnya bisa bergabung ke dunia pencaksilat ini? Awal ketertarikan? Dari Artika dulu boleh? Kalau buat saya sendiri, awalnya itu karena ngeliat video mungkin ya di HP, di handphone, terus tertarik buat ikut, cuman sebatas untuk bela diri aja, nggak ada niatin buat ikut lomba. Tapi nggak taunya karena dibawa pelatih, mau coba ikut lomba nggak? Ya karena masih kecil ya kayak kan mau aja, jadi akhirnya ikut deh. Nah semenjak pertandingan yang itu, karena belum bisa membawa yang terbaik buat keluarga sama buat pelatih, akhirnya coba ikut lagi sampai sekarang, dan akhirnya bisa membawa medali emas. Wah, keren. Jadi awalnya coba-coba nih, nggak ada niatan, taunya malah kerambah yang lebih positif lagi ya, sampai bisa bawa 1 medali emas dan 1 perunggu. Oke, kalau dari Devon sendiri gimana awal ketertarikan masuk ke dunia pencaksilat? Baik, kalau dari saya sendiri Kak, dulu saya orangnya hobi banget berantem Kak. Hah? Hobi? Gimana tuh? Kok bisa kayak gitu? Baru awal ini aku dengar ada orang hobi berantem guys. Ya, dari dulu emang suka nyari masalah di SD Kak. Bisa gitu juga ya? Iya.
Jadi karena ayah saya kesel kali nyari masalah di sekolah, dimasukin ke pencak silat dengan alasan kalau mau berantem di dalam ring, jangan di luar. Oh gitu, ditantangin banget ya sama ayahnya kalau misalnya jangan nanggung-nanggung kalau berkelahi kayak gitu ya. Oke, terus? Ya, dari situ prinsip saya, ketika saya melihat orang yang lebih hebat dari saya sedikit iri buat mengejar apakah saya bisa mengejar orang itu atau tidak. Kalau saya tidak bisa mengejar dia, berarti saya lemah. Wih, keren. Jadi kadang guys, ada juga nih hobi-hobi yang awalnya negatif, tapi kalau disalurkan dengan baik bisa berubah menjadi positif. Artika sendiri gimana? Kalau kenapa bisa memilih perguruan itu? Mungkin dari kakeknya ada, kamu masuk ini aja deh, atau ada alasan tertentu dari Artika? Buat awalnya masuk perguruan itu belum dibolehin lagi kak. Oh gitu. Iya, kan awalnya ngeliat video tertarik, terus coba ngomong nih sama bunda, boleh nggak kalau Ika ikut bela diri juga atau mau coba karate, taekwondo atau silat, terserah deh. Terus ngomong, kata bunda, gak usah deh, nanti kalau patah gimana atau cedera kan rawan banget cederanya kak ya. Iya benar sih. Terus udah ngomong, udah mungkin sekitaran 3 bulanan nyoba bujuk bunda buat ikut. Akhirnya Ika cari tahu ada tempat latihan nggak yang dekat dari rumah. Akhirnya tahu tuh ada yang di dekat. Jadi coba ikut, bilangin lagi sama bunda, boleh nggak bunda Ika ikut, Ika pengen banget nih ikut nih, cuman buat bela diri aja kok, nggak buat kelahi gitu. Terus kata bunda, ya udah deh, kalau kamu yakin nggak nanti jangan 3 bulan latihan nanti terus kamu berhenti nih karena capek mungkin gitu kan. Terus Ika bilang, enggak bunda, Ika yakin kok Ika ikut nih, nggak apa-apa deh kalau cedera misalnya kayak patah atau apa deh, nggak apa-apa gitu. Terus kata bunda, ya udah ikut aja lah, coba dulu kata. Akhirnya diantarin sama ayah ke tempat latihan, terus didaftarin. Awalnya buat latihan itu karena mungkin masih baru ya kayak agak kaku sama takut mungkin gitu. Oke, kan si Artika sama Devon udah lama nih bergelut di dunia pencak silat. Pasti ada nih tokoh atau idola yang menjadi panutan bagi Artika dan juga Devon sendiri. Boleh dimulai dari Devon dulu, ada panutannya nggak? Bagi saya terinspirasi dari idola saya yaitu Kak Anifan. Kak Anifan? Itu dari perguruan itu juga? Bukan Kak, dia dari kota Bandung Kak. Wah, kota Bandung. Dia membawa nama Indonesia pada tahun 2019 apa 2020 itu nggak salah Kak. Ya jangan Asian Games Kak. Wah, Asian Games. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget ya tokoh inspirasinya. Kalau Artika sendiri gimana? Kalau kita untuk panutan awal itu dari perguruan sendiri. Nama kakaknya itu namanya Kak Dea sama Kak Rosa. Soalnya kakaknya tuh kuat banget Kak. Dari awal latihan tuh mereka terus yang ngajarin. Oh, jadi mereka mentornya gitu ya, mentor Artika? Sama kayak terinspirasi dari serangannya, kuda-kuda mereka yang kokoh, sama fisiknya yang kuat banget. Oh, mereka udah ikutin kejuaraan apa aja tuh? Udah ikut sampai mau ikut Popnas waktu itu Kak. Oke, terakhir kan aku udah ada bilang nih, aku ada sempat ngikut postingan di Mana Satu Kota Payakumbuh. Aku ngelihat ada muka Devon sama Artika lagi megang medali. Yang Artika 2 medali emas sama medali perunggu. Terus yang Devonnya medali emas. Kalau boleh tahu bisa diceritain nggak apa kejuaraan yang diikuti dan gimana sih bisa sampai dapat medali itu gitu. Mungkin bisa dimulai dari Devon dulu deh. Devon tadi Artika ya, sekarang Devon. Baik, dari proses saya mendapatkan medali emas ini, saya harus melalui latihan yang keras dan tanpa henti gitu Kak. Dan tidak lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya benar, karena kalau kita tuh mau berjuang itu harus balance ya antara usaha dan juga
Berdoa kepada Allah tentunya. Itu ajang yang diikutin apa tuh? Ini saya mengikuti ajang kejuaraan internasional Indonesia Open, Kak. Indonesia Open Diikuti 80 negara, Kak. Wah, 80 negara. Itu negara-negara apa yang lawan paling berat nih, dari negara mana? Amerika sih, Kak. Amerika? Ya, soalnya orangnya tinggi-tinggi. Oh, tinggi-tinggi. Terus kelas kamu kelas apa nih? Kalau saya kelasnya masih remaja, Kak, kelas E. Kelas E namanya. Itu tuh patokan kelas E itu dari mungkin ada Berat badan, Kak. berat badan dari skala berapa tuh? Dari Tergantung berat badannya. Kalau dari kelas E, dari berat badan 55 sampai 58, Kak. Kalau untuk aplikasi gimana? Ya, kalau buat sampai ke titik sekarang buat meraih medali emas sama perunggunya, itu tuh perjuangannya Masya Allah banget ya Kak ya. Masya Allahnya gimana nih? Kayak struggle? Iya Kak, contoh kayak latihannya itu benar-benar harus difokusin banget, sampai-sampai kan harus ninggalin beberapa pelajaran. Ada nih satu latihan nih yang pas kemarin mau berangkat, sampai mau nangis. Kok bisa? Saking capeknya Kak, serius itu. Kayak gimana ya, kalau nangis nanti kena marah kan, nggak mungkin kan, masa ya pesilat nangis gara-gara latihan gitu. Iya. Jadi ya terpaksa kalau nggak dilanjutin, masa ya nggak dilanjutin ini, soalnya pertandingannya internasional loh, yakin kamu nggak bakal maksain diri buat latihan fisik gitu. Kalau buat seninya sama sih, sama-sama berat latihannya. Oh gitu. Kalau lawan terberat dari sisi Afrika, kalau misalnya Devon tadi dari negara Amerika ya. Kalau Afrika sendiri dari negara mana? Kalau dari Tika, dari Singapura Kak. Singapura. Kenapa tuh alasannya? Karena kan Dia tahu gimana? kalau buat Singapura kan ini ketemunya pas seni ya Kak ya. Seni? Ya, seni tunggal. Yang kemarin ditampilin pas gitu. Oh yang itu. Ya. Walaupun udah diperbaikin mungkin gerakannya sama waktunya, tapi yang dari mereka itu juga lebih bagus. Tapi itu kan nggak bikin kita bakalan ngerasa ya kalau mereka bagus kenapa kita nggak bisa. Maka kalau udah nggak bisa sekarang, mungkin besoknya masih ada waktu kita. Oke, berarti besar juga ya perjuangan sampai ke titik sekarang. Terus banyak juga istilah-istilah yang baru aku tahu, kayak apa tadi, popness, terus juga ya itu soalnya aku nggak mudeng banget di bagian pencak silat. Thank you juga ya istilah-istilah barunya, pengetahuan baru juga ya gitu sebenarnya. Oke, kan tadi dibilang sama si Artika sampai ninggalin pelajaran nih Kak, ini segala macam gitu. Ada nggak dari Devon dan Artika tips nih untuk teman-teman di rumah kalau misalnya ngikutin ekstrakurikuler, kan harus imbang nih antara latihan sama belajar. Iya. Jadi ada nggak tips yang bakal dibagiin ke teman-teman di rumah, cara Devon sama Artika diimbangin antara sekolah dan juga latihan? Kalau menurut Devon sih Kak, belajar ya seperti biasa. Kalau belajar untuk sebelum sekolah Kak, kalau bisa diusahain bangun subuh Kak. Oh, jadi kalau misalnya kamu di-spend gitu kayak nggak ikut pelajaran, Iya. Nah, terus kamu ngerjain PR-nya gimana tuh pas subuh itu? Ya soalnya latihannya pagi Kak, pagi, sore, sama malam Kak biasanya. Oh gitu. Nah kalau untuk Antika sendiri ada tipsnya gitu nggak untuk teman-teman bisa diimbangin antara latihan dan juga belajar? Kalau dari aku sendiri, kalau seandainya buat latihannya emang perlu banget nih Kak ya buat pertandingan, sampai harus ninggalin pelajaran. Jadi sebelum mulai latihan yang meninggalin pelajaran, yang mengharuskan meninggalkan pelajaran itu, mending belajarnya itu benar-benar difokuskan. Jadi jangan mikirin istirahat atau latihannya lagi. Jadi tetap fokus satu pelajaran itu aja. Kayak gurunya jelasin nih, jangan sampai makan, tidur, atau main HP ya Kak ya, karena kan Diman kan ada kelas digital. Iya. Jadi kayak emang harus memperhatikan gurunya. Dan kalau buat dispensasinya, buat dispensasi pelajaran misalnya lombanya seminggu nih, kan itu kan sisa pelajaran itu banyak banget yang ketinggalan ya Kak ya. Benar banget. Jadi
buat pelajaran ditinggal itu, sehabis pulang dari pertandingan atau perlombaannya, itu kalian pinjam buku catatan temannya, disalin lagi ke buku kalian, terus dipelajarin sendiri di rumah. Oh gitu, jadi perlu juga ya support system dari sekolahnya juga. Iya, Kak. Kayak teman nih, teman-teman juga bisa contoh yang biasanya ikut organisasi di SPEN segala macam. Kebetulan aku juga ikut organisasi ya, Devan sama Artika. Di situ aku juga pakai kayak si Artika punya. Kalau misalnya aku tuh di SPEN, aku biasanya pinjam catatan dari teman-teman aku. Ya, sih kita ya. Iya, Kak. Untuk teknik belajar sendiri ada nggak? Kalau misalnya Devon kan tadi belajarnya subuh nih. Kalau Artika tipe belajar gimana? Kalau aku sendiri lebih suka belajarnya habis sholat maghrib, waktu senjang antara sholat maghrib sama isya. Oh, Soalnya lebih tenang aja, Kak. lebih tenang. Iya, kayak lebih Masuk aja. iya gitu lebih ya? masuk aja. Oke. Kalau tipe belajar kamu udah tahu nggak kamu audio kah, visual atau mungkin kinestetik? Kalau aku sendiri lebih ke audio. Oh, lebih ke audio. Berarti kita sama nih. Ada juga audio. Aku lebih suka menghafal gitu. Iya. Ya kan? Membaca keras-keras. Karena sampai orang tua terganggu. Iya, kan, ya? sampai kena marah kan kadang kan sampai malam. Benar. Gini, kan kita udah sampai ke tips belajar ya. Tips belajar. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya udah ikut ekstrakurikuler ataupun harus meninggalkan pelajaran untuk melakukan hal positif lainnya, bisa nih ditiru tips-tips dari Artika dan juga Devon terkait pelajaran tersebut. Sehingga kalian dapat berprestasi di non-akademik ataupun akademik, sekaligus dapat menjadi juara kelas. Benar ya? Benar. Oke, untuk teman-teman semua yang pada pengen nih mengikuti kejuaraan-kejuaraan kayak Devon sama Artika, bisa dikasih pesan nggak untuk teman-teman kita di rumah yang mengikuti jejaknya? Mungkin dari Artika dulu nih. Usahain ya, jangan sampai down gara-gara kekalahan di awal. Karena kekalahan di awal itu buat jadi cambuk kita untuk kedepannya. Dan jangan sampai ninggalin pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah juga. Oke, jadi balance ya antara kita berprestasi di luar sama berprestasi di sekolah juga. Ini kalau Devon sendiri ada pesan nggak untuk teman-teman kita di rumah? Kalau menurut saya buat teman-teman di rumah atau yang lagi nonton audio ini, kalau kita mempunyai bakat atau keahlian dalam bidang akademik atau non-akademik, itu sebaiknya kita mengembangkan atau lebih mendalami ilmu itu. Karena setiap manusia ini tidak harus mempunyai bakat di bangku sekolah atau di luar sekolah. Jadi kita tidak boleh patah semangat karena omongan seseorang. Kata pelatih dari perguruan saya, kalau kita pengen juara, latihan kita harus lebih keras. Jadi kalau kita hanya pengen juara, latihan kita nggak keras, buat apa? Kita tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan jangan lupa kita merendah dan tidak boleh meninggi. Karena mau sehebat apapun kita, itu bukan kitanya yang hebat, melainkan doa orang tua dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar. Kayak ilmu padi ya, semakin berisi semakin merondok. Oke, terima kasih sebelumnya Artika sama Devon udah bergabung dan mampir di podcast Satu Kota Payakumbuh. Oke, jadi kalau dari sisi Devon tadi itu menganut ilmu padi ya, semakin berisi semakin merondok. Oke, si Artika sama Devon terima kasih banget udah mampir ke podcast kita pada hari ini. Terus juga aku doain semoga Devon sama Artika bisa lebih sukses lagi, bisa lebih berprestasi lagi dan membanggakan madrasah kita nantinya. Amin. Teman-teman, itu dia obrolan kita pada hari ini. Terima kasih udah nonton podcast Satu Kota Payakumbuh dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.